Soal anggaran klub menjadi kekhawatiran Boyan Hodak bersama Persib Bandung. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya dan tekan tombol subscribe. Aku mendapatkan data banyak yang nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan mau melakukannya. Oke, Boyan Hodak, pelatih Persib Bandung, melontarkan statement perihal kondisi kontrak beberapa pemain yang akan habis secara utuh. Dikatakan Coach Boyan Hodak, ini menjadi masalah bagi klub. Apakah memiliki anggaran yang cukup untuk mempertahankan mereka semua? Hal ini terjadi tahun lalu dan terjadi lagi tahun ini. Ini terjadi di mana-mana. Saat kita bicara sebuah klub ingin berprestasi konsisten, long term, jangka panjang, maka salah satunya kita perlu menghadirkan yang namanya sustainability ataupun kesinambungan. Salah satu cara untuk bisa menghadirkan sustainability tersebut, kita menjaga skuad yang memang berprestasi, yang memang sudah membuktikan di atas lapangan. Barang contoh di Eropa, kita lihat sebelum membahas sepak bola Indonesia, Man United bersama Sir Alex Ferguson, lihat skuad yang dihandle, yang dipegang oleh Sir Alex Ferguson tidak banyak berubah dari tahun ke tahun. Sudah pasti ada perekrutan yang dilakukan oleh Ferguson, tetapi kerangkanya itu tidak diubah 100%, tidak diganti 100%. Nah, kemudian Real Madrid melakukan hal yang serupa juga. Sudah pasti setiap klub akan melakukan yang namanya proses transfer lagi. Tetapi core-nya, kerangkanya tidak diubah. Barcelona pun demikian. Mereka melakukan regenerasi. Meskipun sempat goyang-goyang dari hasil regenerasi tersebut. Tetapi Barcelona menunjukkan sustainability. Apa yang mereka tunjukkan? Cara permainannya, identitas permainannya, pemain-pemain senior pun masih ada, sembari diisi, dipenuhi dengan pemain-pemain muda, agar ya apa yang sudah diciptakan Barcelona nggak hilang total. Liverpool juga ya bersama Arne Slot, mereka menciptakan yang namanya sustainability. Skuad yang dimiliki oleh Jurgen Klopp nggak dibongkar 100% oleh Arne Slot. Tinggal Arne Slot memantapkan lagi apa kekurangan di Jurgen Klopp, apa hasil evaluasi manajemen, itulah yang menjadi konsensus perbaikan dari Arne Slot. Nah, dan banyak contoh-contoh di Eropa seperti yang kita bahas itu. Nah, di sepak bola Indonesia yang menjadi persoalan, tiap tahun kadang itu kerangka timnya diganti 50%, 60%, 70%, bahkan Madura United, kawan-kawan kemarin kan berprestasi. Ada Hugo Gomez, Rivera, banyak pemain-pemain yang potensial. Masuk musim baru Liga Indonesia sekarang ini, lihat, terseok-seok Madura United. Artinya apa? Sustainability tadi, kesinambungan tadi, sulit ataupun ya belum prima dilakukan oleh Madura United. Dengan ada juga alasan disampaikan oleh Presiden Madura United saat kita melakukan wawancara eksklusif beberapa waktu yang lalu. Aku harap kawan-kawan mau menontonnya. Dan ya, itu realita yang harus kita hadapi di sepak bola Indonesia. Bongkar pasang tidak sehat menurut aku ya. Ada juga beberapa klub yang secara skuad mereka jaga, berprestasi memang long term. Kita sebut saja Persipura. Meskipun sekarang ini Persipura hilang dari kompetisi teratas Liga 1 Indonesia, kawan-kawan, lihat masa prime mereka. Mereka menjaga skuadnya dari tahun ke tahun, bisa kita lihat, bisa kita ukur, pemainnya itu-itu aja. Nah, efeknya apa? Kekompakan itu tercipta, kepaduan itu tercipta, keharmonisan itu tercipta. Bukan hanya jago mereka di level kompetisi domestik, tapi di level Asia jago. Dan apa yang dilakukan oleh Persipura Jayapura tidak 1 tahun saja, tidak 2 tahun. Ya hampir 3, 5, 6, 7 tahun. Ya di ujungnya sekarang ini sekali lagi mereka memasuki fase yang sulit. Nah, Persib Bandung pun apa yang dipetik oleh Boyan Hodak ini kita tidak bisa
melupakan sosok pelatih-pelatih sebelumnya. Kerangkanya itu, core-nya itu sudah diletakkan, sudah dibuat dari Coach Robert Rene Albert, Coach Luis Mia, ya banyaklah pelatih-pelatih sebelumnya, kawan-kawan, tanpa mengurangi rasa hormat dengan yang tidak aku sebut. Ya, kerangkanya itu terjaga. Ya, walaupun yang menjadi persoalan ya ataupun cerita lah di beberapa waktu yang lalu, di kala Persib Bandung belum berprestasi, ada keinginan cepat bisa berprestasi, juara bla 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 yang disampaikan oleh sebagian oknum. Nah, dari case tersebut itulah namanya proses, kawan-kawan. Kadang nggak bisa kita secepat kilat kita bisa memetik prosesnya, perlu waktu, dan di posisi sekarang ini Boyan Hodak dengan taktikalnya, dengan kerangka ataupun core yang dimiliki oleh Persib Bandung, ya bisalah dinikmati oleh Boyan Hodak untuk kompetisi Liga 1 Indonesia. Lihat saja kerangkanya, tidak banyak diubah, tidak banyak dikotak-atik. Paling kalaupun diubah, didatangkan pemain baru untuk menguatkan lagi. Nah, di posisi Boyan Hodak, kecemasannya, ketakutannya, whatever apapun lah istilahnya, kawan-kawan, ya aku rasa aku mengerti yang disampaikan Boyan Hodak. Ini menjadi masalah bagi klub. Aku mengerti itu. Kenapa akhirnya Boyan Hodak melontarkan masalah. Kalau misalnya dari sisi anggaran klub tidak mampu mengakomodir, tidak mampu mengamankan pemain-pemain yang secara potensial harusnya diamankan, itu bisa ya dari sisi sustainability tadi, untuk menjaganya tidak bisa direalisasikan. Kasarnya kayak gitu, kawan-kawan. Meskipun bisa saja pemain yang didatangkan yang lain, yang baru, bisa lebih bagus. Tapi itu kan situasinya gambling. Bisa aja jelek pemain tersebut. Kita kan melihat yang pasti-pasti saja. Aku nggak mau membahas satu persatu nama ya. Siapa pemain yang harus dipertahankan. Pemain ini, pemain ini, pemain ini, pemain ini. Enggak. Aku mau membicarakan bagaimana menciptakan klub itu sukses long term, jangka panjang, sustainability tadi, berkesinambungan. Dan untuk Persib Bandung yang aku cermati, kawan-kawan, dengan skuad yang sekarang ini, dari klasemen mereka oke. Tapi sudah menjadi pelajaran. Kalau mau berprestasi, kalau mau berbicara juga di level Asia, tidak bisa dengan skuad ini. Maksudnya dengan skuad ini, skuad sekarang bagus, tapi harus dibaguskan lagi, harus ditebalkan lagi. Ini kan yang sudah kita ulas, kawan-kawan, sebelum Persib Bandung tampil di level Asia yang terakhir ini. Skuadnya harus ditebalkan lagi. Kenapa? Aku barusan tadi nonton Johor Darul Ta'zim menghadapi Central Coast Mariners. GDT main di tandang Australia, mereka menang dengan skor 1-2. Aku lihat list pemain-pemain mereka. Wow, koceknya banyak nih GDT. Itu kan bukan rahasia lagi. Dan mereka bisa menghasilkan kualitas pemain yang mempesona. Dan itu membuat GDT bisa bersaing di level Asia. Kita nggak bahas Liga Malaysianya ya, di level Asia. Nah, jika kita compare skuad yang dimiliki GDT dengan Persib, tentu untuk Persib Bandung bisa menyamai atau bersaing dengan GDT, Persib harus melakukan upgrading terhadap skuadnya, lebih tinggi levelnya, lebih kuat levelnya. Nah, pertanyaannya muncul, yang mau kutanyakan ke kawan-kawan video ini, apakah kawan-kawan mau hanya melihat Persib ataupun klub yang kawan-kawan dukung berprestasi saja di level domestik? Itu yang menjadi pertanyaan aku. Coba silahkan tulis di kolom komentar. Karena jujur kawan-kawan, aku pengen klub kita itu di level Asia untuk sekarang ini bisa berprestasi. Di saat timnas Indonesia kita sudah banyak nih memberikan kejutan di level yang lebih tinggi. Klub-klub kita kejutan itu belum dilakukan. Nah, nggak kebayang kan kalau misalnya klub kita masuk ke level Asia Championship Elite, masuk ke babak semifinal, berpotensi menghadapi klub-klub Al Nassr dan lain sebagainya lah. Bahkan final, teman-teman, itu kan udah kelas berat yang akan dihadapi. Kayak mana kita mau bersaing kalau skuadnya tidak kuat? Nah, dari situ juga
penting yang namanya di level Asia ini sustainability, berkesinambungan tadi. GDT melakukannya. Mereka dari tahun ke tahun sudah memang memantapkan skuadnya. Dari 1, 2, 3 tahun di level Asia, pertama mereka coba gagal dengan skuad tersebut. Nggak mereka bongkar pasang 100%. Di tahun ke depannya mereka perkuat lagi sisi-sisi yang lemah dari hasil mengikuti Liga Champions Asia edisi sebelumnya. Gagal juga, mereka ikuti lagi, mereka perbaiki lagi, mereka ikuti lagi, mereka perbaiki lagi, mereka ikuti lagi, mereka perbaiki. Dengan core-nya, mereka tidak merubah 100%. Menambal, mengisi, mengevaluasi titik-titik yang lemah. Itulah akhirnya membuat GDT sekarang, kawan-kawan. Kenapa mereka long term? Pasti ada yang menjawab, liga mereka nggak ada pesaingnya bang, liga petani, bla 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 bla. Ya karena mereka sehat, karena mereka punya anggaran yang gede. Nah Persib Bandung aku pikir mereka punya anggaran pasti, punya kocek yang gede, kaya. Tapi ada masalah besar yang terjadi di Liga Indonesia ataupun sepak bola Indonesia. Contoh, tadi sudah aku senggol, Madura United melakukan perombakan besar-besaran. Dari kemarin juara kedua, masuk sekarang ini struggle banget. Apa yang disampaikan Presiden Madura United ke aku, kawan-kawan? Ketika pemain tersebut sudah berprestasi, ketika pemain tersebut sudah peringkat kedua bersama Madura United, maka dari sisi nilai transfer, nilai kontrak, mereka ingin naik. Kaitannya sama kocek tadi, anggaran. Akhirnya tidak deal, tidak cocok lagi antara harga tersebut dengan keuangan klub. Ini juga berlaku sama Persib Bandung. Aku melihat di kolom komentar media sosial, kawan-kawan, harusnya di atas kertas, aku bukan merasa sok tahu juga. Mungkin pemain tersebut enggak seperti itu, tetapi kita bicara teorinya juga ya. Di atas kertas lah. Ketika Persib menjadi juara, kan mereka mendapatkan uang. Ya, itu sudah pasti. Mendapatkan hadiah bla 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 bla. Nah, saat kita melihat iklim sepak bola Indonesia, ada namanya lagi proses negosiasi. Aku juara nih, apa yang bisa aku dapat lebih? Aku juara nih, naikkanlah nilai kontrak aku. Itu kan berlaku kayak misalnya Lionel Messi, Neymar, Mbappe, Vinicius Junior yang terupdate bersama Real Madrid. Ketika dia sudah banyak memberikan sesuatu terhadap Real Madrid, dia bersama agennya melakukan negosiasi kalau bisa ditingkatkan nilai kontraknya. Itu normal. Karena bermain sepak bola ini nggak lama. Termasuk juga, bukan tak mungkin pemain-pemain Persib Bandung yang sudah mengantarkan Persib juara, ingin dipertahankan, normal untuk menaikkan harganya, nilai kontraknya. Nah, jadi sesuai yang disampaikan Boyan Hodak, apakah memiliki anggaran yang cukup untuk mempertahankan mereka semua? Itu dia key poinnya yang harus kita pahami, kawan-kawan. Dan aku respect terhadap memang klub-klub yang secara kerangka dari musim ke musim tidak diubah 100%. Dan itu memang menjadi PR kita bersama untuk sepak bola Indonesia. Masih juga ada beberapa klub yang memang bongkar pasang luar biasa, 100%. Bahkan sampai pelatih-pelatihnya, sampai manajemennya, sampai presidennya bongkar pasang. Aku nggak ngerti itu gimana sih menciptakan yang namanya sustainability tadi ataupun kesinambungan dari tahun ke tahun. Ya, kesimpulannya aku ingin klub kita dalam sekarang ini, kita bahas Persib, bisa Persib berprestasi di level Asia. Dengan hitung-hitungan sekarang ini Persib Bandung, aku nggak mau takabur juga. Kita bicara realisasi yang sekarang, kawan-kawan. Persib bertengger di klasemen Liga 1 Indonesia. Hitung-hitungan di atas kertas, Persib dapat kesempatan lagi nih bermain di level Asia. Tinggal bagaimana respon reaksi dari Persib Bandung untuk mengevaluasi daya juang yang dimiliki oleh Persib Bandung di level Asia yang terakhir. Dengan skuad tersebut sulit bagi Persib Bandung. Ya, kita melihat aja lah tetangga kita GDT, skuad mereka mewah seperti itu aja, kadang mereka masih goyang, kadang masih mentok 16 besar. Dengan fasilitas mewah, dengan gaji besar. Itu jadi bahan pembelajaran kita. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Oh iya, menurut kawan-kawan, aku nggak mau menyebutkan nama tadi, siapa pemain Persib Bandung yang layak dipertahankan? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.